Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Putus cinta itu emang gak pernah enak ya. Tapi beberapa orang berhasil bikin momen putus jadi tontonan yang bahkan sinetron aja nih kalah seru deh serunya. Penasaran kayak apa aja kejadiannya? Yuk guys, langsung kita bahas. Putus cinta itu emang sakit, cuma jangan ngeluapinnya kayak begini juga lah. Masa waktu cowoknya ngambil barang-barang dari bagasi mobil, mantannya itu langsung tancap gas coba tuh, kayak mau nabrak dia kan? Untung lincah tuh cowoknya. Kalau udah begini, yang gue takutin tuh hidupnya bakal diteror abis-abisan sih guys sama si ceweknya. Kadang niat balas dendam bisa jadi bumerang dan ini teman-teman bukti nyatanya. Seorang pria nekat nyamperin mantan istrinya yang lagi makan di restoran tuh dengan bawa ember berisi cat merah gitu. Tapi dia nggak sadar kalau cat itu ternyata sangat mudah terbakar ya. Nah, begitu dilempar ke arah meja yang ada lilinnya, langsung deh apinya nyamber kemana-mana teman-teman. Bahkan ke tubuh si pria itu sendiri. Tuh, inilah buktinya. Kalau emosi nggak dikontrol, bisa bikin celaka ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Kadang mantan itu bisa bikin kita tuh bingung banget. Dan video ini nih guys contohnya. Cowok ini sebenarnya sih dewasa ya. Dia pengen ketemu sama mantan pacarnya buat ngomong baik-baik. Cuma entah apa yang merasuk itu ceweknya. Tiba-tiba aja dia ngelepas semua bajunya dan langsung ngejar si cowok. Kalau cuma ngejar doang kan nggak harus sampai buka baju ya. Kenapa sih ini? Sepertinya si cowok tuh bener ya mutusin ceweknya. Soalnya guys dari momen ini kita jadi tahu kalau ceweknya tuh adalah orang yang emosian. Gue nggak tahu sih dia lagi bawa senjata apa. Cuma waktu dipukul ke kaca mobil, masa langsung pecah sih? Ya gue cuma bisa kasih selamat doang sih, karena udah berhasil lepas dari hubungan toksik ya. Jelas ini bukan cara yang sehat untuk selesai masalah ya. Kalau udah putus ya udahlah, move on. Ngerusak barang cuma bikin masalah tuh makin panjang dan dompet pun makin kering kan? Seriusan guys. If you listen to the Snoop Dogg, you listen to the Snoop Dogg, you see, oh. Not the Suzuki. Oh. Ini nih buktinya kenapa penting banget buat tahu batas kalau lagi emosi ya. Jadi cewek yang bawa kapak ini ke gap selingkuh tuh sebenarnya dan pacarnya tuh punya semua rekamannya. Ya harusnya si cowok dong yang marah. Nah ini kebalikannya. Si cewek malah ngancurin mobil pacarnya pakai kapak. Jadi intinya apa? Udah jangan selingkuh. Oh, mira. Mira. Para un poco. Mira. Miren. Miren. Eso nada más. Miren. Lo que te pasa por... Cowok ini gak terima diputusin sama ceweknya tuh. Nah, dengan emosi yang meledak-ledak, dia nekat lah nih nabrakin mobilnya ke McDonald tempatnya bekerja. Gak cuma itu tapi, dia juga sempat ngambil pisau dan ngejar mantannya tuh sampai ke dapur. Untungnya nggak ada yang terluka sih dan cowoknya pun berhasil diamankan oleh polisi ya. Nah belakangan setelah dicari tahu ternyata cowoknya itu emang punya riwayat gangguan mental teman-teman. Dan putus cinta ini jelas jadi pemicunya. Bersyukurlah kalian semua kalau hubungan sama mantan tuh berakhir baik-baik ya. Soalnya pria bernama Corey Van Gordon yang baru aja putus dari pacarnya yang masih 19 tahun ngalamin kejadian yang bener-bener bikin trauma deh. Bayangin, semua kaca di rumahnya tuh dihancurin. Jendela, pintu kaca, kaca kamar mandi, pokoknya semua deh. Tapi yang lebih gilanya lagi, si cewek juga ngebakar surat-surat penting kayak akta lahir di bathtubnya tuh. Berlebihan sih ini menurut gue.
your family I'd like to use too. Saran gue sih kalau udah putus, mending cari aktivitas buat move on ya. Nggak ada itu di kamus gue balikan sama mantan. Dan jangan sampai kejadiannya seperti ini ya. Dia datang ke rumah mantannya sambil nyanyi romantis berharap ceweknya tuh mau diajakin balikan guys. Tapi yang terjadi nggak seindah bayangannya tuh. Iya, si cewek ternyata sudah punya pacar baru. Malu sekaligus sakit banget sih ini. I don't want to do this if I don't have you, please. Please. Stop. Record me, I don't care. Record me, I don't care. Post it. Post it. Post it. I'm not even recording you. Post it. Post it. I don't care. I don't care. I don't care. I don't want you more. Hey, stop. What the fuck are you doing, bro? I need you. Kelihatannya sedih banget ya ceweknya. Nah, kabarnya si cewek ini udah nge-stalk mantannya berhari-hari. Karena kebetulan si cowoknya tuh ngerasa keganggu, dia jelasin lah dengan tegas kalau hubungan mereka tuh sudah selesai. Ya, kayak orang putus biasanya lah. Tapi kali ini teman-teman, yang terjadi adalah malah ceweknya tuh nangis-nangis kayak anak SD minta mainan. Dari sini kelihatan ya, mungkin yang dia butuhin tuh bukan pacar baru, tapi bantuan profesional ya. Cewek ini rada gila sih. Setelah putus sama pacarnya tuh, dia langsung beraksi buat bikin mobil mantannya mogok di jalanan. Tahu gak gimana caranya? Gampang guys. Dia buka tempat bensinnya, terus tuangin garam sebanyak-banyak itu coba. Kacau kan? Awalnya sih kelihatan biasa aja. Cuma mantan yang akhirnya ketemu kembali tuh. Mungkin mau minta maaf atau ya bagus-bagus balikan kali ya. Tapi makin lama dilihat ada yang gak beres teman-teman. Jadi setelah ngobrol sebentar, si cowok tiba-tiba lompat pagar kayak orang kesetanan dan ceweknya pun langsung lari ketakutan. Gue nggak tahu sih apa yang terjadi sama mereka, tapi jelas niatnya tuh nggak baik ya harusnya. Bro, please can you come back? Can you please come back? I don't know why you left me. Can you please come back? Open the door before the police get called. Why are you doing this? What the wrong with you, bro? Bro, what's wrong with you, bro? Cantik sih, cuma kok kelakuannya kayak setan ya. Awalnya kelihatan masih normal-normal aja tuh teman-teman. Ceweknya sibuk sendiri, ngetok-ngetok di dalam mobil, sedangkan cowoknya duduk santai aja di dalamnya tuh. Cuma tiba-tiba aja Hello! He's calling the police. suaranya cocok sih jadi penyanyi metal. Emang bener ya, kadang yang paling waras itu adalah yang tetap diam ya teman-teman. Kelihatannya romantis banget ya. Ceweknya duduk manja di pangkuan si cowok di depan teman-temannya tuh. Cuma si ceweknya ternyata punya maksud yang lain nih. Nah ternyata tujuannya tuh buat ngegaipin pacarnya yang sudah ngirim chat mesum ke teman-teman ceweknya tuh. Wajah si cowok juga langsung panik tuh. Kelihatan jelas kan kalau otaknya tuh muter cari alasan. Lebih parahnya lagi guys, semua itu terjadi di depan orang-orang. Dan si cewek ini malah baca isi chatnya keras-keras. Messages. So what's the point in denying any of it? Just tell me. And then telling me not to come out here because she was going to be on her way out here tonight. That's why you thought me not to come out here. I'm not stupid. Do not treat me like I'm stupid. Because she was going to come out here tonight, as so you thought. You're not cute enough for that, bud. Do not flatter yourself. All right. Gue cuma mau ngingetin kepada kalian semua ya, kalau emang emosi teman-teman tuh lagi nggak bisa dikendalikan, jangan sampai bahayain orang seperti ini ya. Saking sedihnya karena abis putus cinta, orang ini nekat tuh guys nabrakin mobilnya ke dalam mall dan hampir nabrak beberapa orang di sana. Orang-orang ini tuh nggak tahu apa-apa loh sama sekali. Masa iya harus jadi korban cuma karena lo patah hati? Jangan ditiru ya.
Ngelamar pacar sambil disiarin di TV nasional tuh romantis banget ya. Tapi setelah beberapa detik mikir, si cewek itu justru nolak lamarannya guys. Wajahnya si cowok juga langsung kelihatan hancur tuh. Tapi dia tetap berusaha tegar. Ya lagian siapa yang gak sedih, kecewa, dan juga malu kan? Semuanya numpuk jadi satu itu mah. Tapi penasaran sih gue, kenapa ditolak ya? Well, she has to say yes there. She may say no as soon as they walk off the court. I think she's saying I can't do it right now. Said I really do like you a lot, but let's just be friends. Wow, look at this. Wow. Well, how do you like that? Kejadian kali ini sampai memakan korban jiwa tuh teman-teman. Jadi cowok yang bawa senjata ini bernama Kyle Carruth, sedangkan cowok tinggi di sini adalah Chad Reed. Intinya istrinya Kyle tuh pernah nikah sama Chad dan juga punya anak juga. Nah, Chad ke sana buat jemput anaknya karena hari itu memang jadwal dia buat dapat hak asuh. This is on video. Call 911. Cuma entah apa yang terjadi, ributlah mereka berdua. Chad berujung tertembak tuh teman-teman. Oh my god! I have it on video, Kyle. Told you. I told all of y'all. Dan nyawanya tidak selamat. Call 911. Call 911. Call 911. I'm recording it. Oh my god. Call 911. Kalau bisa, saran gue mah jangan pernah putus di tempat umum ya. Di video ini, seorang pria mutusin pacarnya di restoran, lalu malah ngelepas sepatu ceweknya, nyiram sup ke topinya, terus ngambil sepatunya dan pergi begitu saja. Gak cuma malu, si cewek juga gak punya sepatu untuk pulang. Sepatu oke lah dibawa, mungkin karena emang dulunya tuh dia yang beliin. Cuma kalau sampai makanannya diplastikin kayak begini, emang gak bisa apa ya beli lagi? Jadi ceweknya sih pasti bingung banget ini. No. Into my foot. You say no. Damn it. Fuck you, bro. Damn it. Wow. Kalau sebelumnya sepatu doang, kali ini ada cewek yang kehilangan semuanya teman-teman. Karena cowoknya tidak terima diputusin tuh. Masalahnya, yang dicuri tuh gak cuma laptop sama kamera, tapi sampai ke akte-akte kelahiran dan juga surat-surat penting juga. Aduh, jujur kalau udah kayak begini kelewatan banget sih. Dan kalau gue ini jadi ceweknya, mending laporin polisi sekalian lah kata gue mah. You're lucky if a heartbreak was the only thing you had to deal with. See, because I had to deal with my entire condo trashed and everything I owned stolen, from birth certificate, canvases of me from a magazine, clothes, shoes, everything, laptop, camera, basically anything you've saved in the last 22 years of your life. But I was able to find a few sentimental jewelry pieces in the bottom of this toilet. Kalau kalian mikir cowok ini abis kecurian, salah besar ya. Mobilnya hancur seperti ini guys karena kelakuan mantan pacarnya sendiri tuh. Gila ya orang-orang zaman sekarang. Seorang istri marah besar ke suaminya karena dia berhasil ngegepin lagi selingkuh di dalam sebuah mobil. Selingkuhannya juga bukan cuma gandengan tangan, tapi mereka lagi beneran begituan teman-teman. Bahkan ceweknya kelihatan masih nggak pakai bawahan kan? Nah, yang bikin gue cukup sedih, di mobil istrinya tuh ada anak-anak mereka loh. Back at van, yeah? Back at van, yeah? Maybe. Back Maybe. I will you. van. There you go, look. We don't. Stephen Warren, back at van. Stephen Warren, go on, Warren. Show everyone what you got. Go on. We don't. Go on. We don't. Go on. She was alright ringing me last night, telling me that every time you were looking good and ringing that you're gonna text her. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.